Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Anak Agung Made Karangasem, Raja Kerajaan Mataram Lombok memberantas korupsi. Korupsi adalah masalah yang akut di negeri ini. Tentakelnya dari pusat sampai desa membuat penerimaan pajak dan pembangunan negara ini tidak maksimal. Korupsi telah lama ada di negara Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara masih merdeka dan memerintah sendiri, korupsi sudah dilakukan oleh para bangsawan dan hulu balang kerajaan. Hal ini sering membuat para raja kebingungan untuk memberantasnya, karena yang melakukan korupsi kadang adalah keluarga raja sendiri. Pada abad ke-19, di Pulau Lombok berdiri Kerajaan Mataram. Raja pertamanya adalah Anak Agung Ketut Karangasem IV. Memerintah mulai tahun 1838 sampai 1850 Masehi. Kemudian diteruskan oleh anaknya, Anak Agung Made Karangasem, yang memerintah mulai tahun 1850 sampai 1872 Masehi. Dan yang terakhir, Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, yang memerintah mulai tahun 1872 sampai 1894 Masehi. Kerajaan Mataram Lombok berakhir setelah Belanda melakukan penyerangan ke Kerajaan Mataram yang kemudian dikenal sebagai Ekspedisi Lombok. Raja yang kami kisahkan adalah raja yang kedua, yaitu Anak Agung Made Karangasem. Dan kejadiannya terjadi pada tahun 1856 Masehi. Pada waktu itu, Kerajaan Mataram Lombok adalah salah satu penghasil beras terbesar di India. Inilah komoditi ekspor utamanya selain sapi, kuda, dan kopi. Di tahun 1855 sampai 1856 terdapat 13 kapal asing bersandar di Ampenan. Seluruhnya datang membeli beras. Dari Ampenan, beras dikapalkan ke Hong Kong, Singapura, hingga Australia. Ini belum termasuk kapal-kapal kecil yang mengirim beras antar pulau. Ramainya perdagangan ini tak lepas dari peran para pedagang asing yang mempromosikan kualitas dan harga beras Lombok yang cukup bersaing. Iklan beras murah Lombok bertebaran di sejumlah koran di bandar-bandar utama Asia. Ini belum termasuk posisi Lombok yang strategis di jalur utama pelayaran internasional. Pada tahun 1883, Lombok mengekspor sekitar 24.000 ton beras, jumlah yang sangat besar di masa itu. Ramainya aktivitas ekspor impor di Lombok membuat Raja Mataram yang berkuasa di zaman itu disebut sebagai salah satu pribumi terkaya di Nusantara. Di masa Nusantara masih berbentuk kerajaan, tidak mengenal pajak yang ditarik dari rakyat. Pada masa itu dikenal sebagai upeti, yang diambilkan dari hasil panen dari tanah kerajaan yang ditanami oleh rakyat. Jadi pada masa itu, tiap desa memiliki tanah bondo deso atau tanah desa yang pengelolaannya dilakukan oleh rakyat dan diawasi oleh lurah desa itu. Jadi, petani selain menggarap tanah sawahnya sendiri, juga menggarap tanah bondo deso. Dari hasil panen tanah itu, 50% adalah milik petani penggarap. Sisanya diserahkan kepada lurah. Oleh lurah, sebagian dari hasil panen itu disimpan di lumbung desa untuk digunakan jika terjadi gagal panen atau dijual, dan uangnya digunakan untuk pembangunan desa.
Sebagian lagi oleh lurah disetor ke pejabat di atasnya atau wedono. Wedono menyimpan hasil panen itu di lumbung kawadanan. Sebagian lagi dijual untuk membayar pegawai kawadanan dan membangun wilayahnya. Wedono juga menyetor ke pejabat adipati atau pangeran adipati. Adipati menyimpan sebagian hasil panen di lumbung kadipaten. Sebagian lagi dijual untuk membayar pegawai kadipaten dan membangun wilayahnya. Para adipati dan pangeran ini menyetor upeti ke perbendaraan negara yang kemudian disimpan di lumbung kerajaan. Dari lumbung kerajaan inilah sebagian dijual untuk membiayai pegawai kerajaan, pasukan, persenjataan, dan pembangunan kerajaan. Tapi melimpahnya hasil beras kerajaan Mataram Lombok bukan tanpa ancaman. Korupsi dari para pejabat kerajaan membuat raja resah. Mereka memperkaya diri melalui jalur panjang distribusi gabah dari ladang petani hingga lumbung beras kerajaan. Suatu hari sang raja mulai mengendus perilaku buruk para punggawa kerajaan yang kerap menyelewengkan padi saat musim panen tiba. Awalnya raja heran dengan laporan bendaharanya yang menyebutkan jumlah padi yang disetor pada musim panen terus menurun. Padahal kualitas panen setiap tahun terus membaik dan hampir tidak ada gagal panen di kerajaannya. Sebuah tim khusus diturunkan secara rahasia untuk melakukan investigasi. Hasilnya diketahui, padi-padi tersebut banyak diselewengkan. Alur pengumpulan padi dari para petani penggarap demikian panjang jadi celah penyelewengan. Sementara para pejabatnya semakin kaya, namun jumlah yang disetor ke negara menyusut. Para kepala kampung yang mengumpulkan padi dari petani sering mengambil sejumlah bagian dari jumlah yang disetorkan. Alasannya, para pejabat desa ini harus menunjukkan kewibawaan dengan menunjukkan isi lumbung padi mereka lebih dari penduduk lainnya. Demikian halnya saat padi tersebut dikirim ke Wedono. Jumlahnya semakin menurun karena Wedono juga mengambil jatah. Tak berhenti di sini, para pangeran sebagai pengumpul terakhir sebelum diserahkan ke gudang kerajaan juga tak mau ketinggalan untuk korupsi bergilir. Raja sebenarnya tahu bahwa hanya ini korupsi. Namun, ia kesulitan untuk membuktikan lantaran tidak mempunyai data berapa jumlah penduduk secara keseluruhan. Maksudnya, jika raja mengetahui jumlah penduduk, maka jumlah padi yang harus disetorkan ke negara akan terlihat jelas dengan cara menghitung kewajiban per penduduk dikali jumlah penduduk tersebut. Karena itu, raja ingin melaksanakan cacah jiwa atau sensus penduduk. Namun pertanyaannya, bagaimana agar para aparat pemerintahan yang ditugaskan tidak tahu bahwa tujuan sensus ini untuk menghitung jumlah harta yang mereka korupsi setiap musim panen padi. Hampir sepekan raja berpikir keras mengenai strategi sensus ini agar bisa berjalan secara rahasia. Inilah yang membuat raja terlihat murung dan hanya mengurung diri dalam istananya di Cakra Negara. Raja yang murung dan lesu membuat seisi istana gundah. Bahkan tersiar kabar bahwa raja terkena guna-guna. Semua orang saling curiga. Pendeta dan orang pintar juga ikut mencari siapa gerangan yang berani meneluh sang raja. Saking tingginya kecurigaan, seorang nahkoda kapal asal Irlandia yang kebetulan memiliki tampang sangar hampir jadi korban. Karena wajahnya yang menyeramkan itu, ia ditangkap. Ia dikira tukang sihir dan nyaris ditusuk dengan keris. Beruntung setelah menjelaskan kepada petugas bahwa ia hanya seorang nahkoda kapal
yang hendak mengangkut beras dari pelabuhan. Kemudian dibebaskan dan nyawanya selamat. Ia diperkenankan kembali ke Ampenan, namun kapalnya belum diizinkan berlayar. Dalam penyendirian itu, akhirnya ide brilian itu muncul. Raja mengumpulkan semua pejabat, pendeta, dan pangeran yang ada di Mataram. Selama beberapa hari, hatiku sangat sakit, tetapi aku tidak tahu sebabnya. Akan tetapi, sekarang kesusahan itu hilang, karena aku telah bermimpi. Semalam, roh penunggu Gunung Agung muncul di hadapanku, dan berkata, agar aku pergi ke puncak gunung, Gunung Rinjani. Kalian semua boleh menyertaiku hingga mendekati puncak. Tapi kemudian aku harus mendaki sendiri, dan roh agung akan muncul di hadapanku. Ia akan mengatakan sesuatu yang penting bagiku, bagi kalian penduduk pulau ini. Sekarang pergilah ke seluruh pulau. Selain itu, tiap kampung harus menyediakan tenaga untuk merambah, membuat jalan, agar kita dapat melewati hutan dan naik ke puncak gunung, ujar raja. Tersebarlah kabar bahwa raja akan mendaki Gunung Rinjani. Seluruh desa yang akan dilalui bergotong royong, menyiapkan jalan yang akan dilalui iring-iringan sang raja. Bukit diratakan, jurang dibuatkan jembatan, dan semua penduduk melibatkan diri dalam misi besar ini. Sementara itu, para pejabat mempersiapkan membagi rute beberapa etape. Dalam setiap akhir etape, sebuah lokasi peristirahatan untuk raja dibangun beserta perlengkapan lainnya. Setelah persiapan dirasa cukup, para pangeran, pendeta, dan pejabat menghadap raja untuk mengabarkan persiapan. Sapi-sapi terbaik dipotong, dagingnya kemudian diasinkan untuk dijemur. Cabai dan ubi jalar dikumpulkan, buah pinang diambil, dan daun sirih diikat dalam berkas. Tiap-tiap orang yang mengisi kantong tembakau dan kotak sirihnya sampai penuh, sehingga tak kekurangan bahan menyirih selama perjalanan. Bahan-bahan makanan dikirim sehari sebelum perjalanan. Begitulah penggambaran betapa sibuknya rakyat mempersiapkan perjalanan sang raja. Hari yang ditentukan tiba. Masyarakat yang ingin ikut telah datang di sekitar istana sejak semalam. Raja berangkat dengan sebuah kuda besar yang tinggi, tanpa sangurdi dan pelana. Raja tetap berwibawa di atas kain cerah yang melapisi punggung kuda. Sementara para pejabat yang lebih rendah dan masyarakat lainnya harus menyesuaikan mengendari kuda yang lebih pendek. Sementara pengiring memanjang di belakang berjalan kaki sambil memikul perlengkapan. Di setiap kampung yang dilalui masyarakat menunduk memberi hormat pada iring-iringan ini. Di semua tempat yang menjadi penginapan raja, warga telah membangun sebuah balai-balai dari bambu sebagai tempat peristirahatan, lengkap dengan dapur umum dan sarana lainnya. Hari kedua, rombongan ini telah sampai di perkampungan terakhir yang berbatasan dengan hutan. Pada hari keempat, raja telah berada di Pelawangan. Ia kemudian mendaki puncak, diiringi para pendeta dan pangeran yang terlihat letih. Terkadang mereka harus ditandu para pengiring untuk melanjutkan perjalanan. Dalam belaian angin pagi, raja dan sejumlah kecil pengiring hampir tiba di puncak. Ia meminta para pejabat yang menyertai menunggu di tempat. Raja naik ke puncak yang hanya berjarak beberapa puluh meter, ditemani ajudan dalam jarak beberapa meter saja. Lama raja menyendiri di puncak gunung hingga bocah pengiringnya tertidur. Cukup lama sang raja berada di sana. Sementara para pendeta
dan punggawa lain yang menunggu di kejauhan bertanya-tanya apa gerangan yang disampaikan Roh Agung kepada raja. Beberapa saat kemudian raja turun dari puncak bukit dengan air muka serius. Rautnya seperti orang yang baru menerima kabar yang maha penting. Dia tak berkata apapun. Ia meminta semua pengiring untuk menemaninya pulang. Hari-hari setelah itu, tak ada yang paling ditunggu selain apa gerangan titah Sang Roh Agung kepada raja. Hal ini menjadi perbincangan hangat di pasar, langgar, pura, hingga alun-alun kota dan persawahan. Semua menunggu pengumuman dari raja. 3 hari kemudian, raja mengumpulkan para pendeta, pejabat, dan pangeran. Inilah saatnya perintah dari Roh Agung itu disebarkan. Di hadapan mereka yang telah hadir, raja menuturkan wangsit yang diterimanya dari puncak Rinjani. Oh raja, banyak wabah penyakit dan bencana yang akan melanda bumi, melanda manusia, melanda kuda, dan melanda ternak. Akan tetapi karena aku tahu kau dan rakyatmu mematuhiku, serta telah datang mendaki gunungku yang agung, aku akan memberitahu cara menghindar dari malapetaka itu, kata raja yang menirukan wangsit yang ia terima. Semua yang hadir berdebar-debar apa gerangan cara untuk menghindar dari malapetaka ini. Setelah diam sejenak, raja kemudian memberitahukan bahwa Roh Agung meminta untuk dibuatkan 12 bilah keris. Bahan keris ini terbuat dari jarum sesuai dengan jumlah penduduk di setiap desa. Maka setiap kepala desa harus mengumpulkan jarum sesuai dengan jumlah warga yang dipimpinnya. Kelak jika ada desa yang terkena wabah penyakit, sebilah keris itu akan dikirim ke desa tersebut sebagai penangkal. Namun kata raja menegaskan, jika jumlah jarum yang dikumpulkan untuk membuat keris itu sesuai dengan jumlah penduduk, keris ini akan mampu menolak bala. Dan sebaliknya, jika jumlah jarum tersebut kurang, wabah akan semakin menggila. Semua pangeran dan kepala desa segera menyebar mengabarkan berita luar biasa ini. Dengan cepat, para kepala desa mengumpulkan jarum dalam ikatan sesuai dengan jumlah penduduk. Melihat kesigapan ini, raja tersenyum simpul melihat misinya berjalan lancar. Lalu pada satu hari yang ditentukan, jarum-jarum yang diminta telah terkumpul. Raja menerimanya sendiri, kemudian mencatat jumlah jarum dari setiap desa sesuai dengan penduduknya. Data penduduk masing-masing akhirnya terkumpul. Jarum-jarum itu kemudian diserahkan ke empu pembuat keris untuk dilebur dan ditempa. Tak lama setelah keris selesai, bulan panen tiba. Para kepala daerah dan kepala desa mengantar upeti masing-masing ke istana. Bila jumlah upeti ini hanya berkurang sedikit dari sewajarnya, raja tak mengatakan apapun. Akan tetapi, kalau upeti itu berkurang hingga setengah atau seperempat, maka kini raja tahu apa yang harus dikatakan pada para kepala desa yang korup itu. Jarum yang kamu kirim dari desamu jauh lebih banyak dari desa lain, tapi upetimu lebih sedikit dari upetinya. Kembalilah dan periksa siapa yang tidak membayar upeti, kata raja. Dengan strategi ini, tahun-tahun berikutnya, setoran upeti hasil bumi terus meninggi, karena raja tahu siapa yang korupsi. Dan bagi para koruptor yang tetap nekat, raja memberlakukan hukuman mati. Raja Lombok, anak agung, pun menjadi kaya raya. Ia menambah jumlah prajurit, membeli perhiasan emas untuk istrinya, membeli kuda hitam dari orang Belanda, dan mengadakan pesta-pesta besar bila anaknya lahir
atau menikah. Tidak ada raja atau sultan yang di kalangan orang Melayu yang dapat menandingi kebesaran Raja Lombok. Sementara untuk keris, masyarakat tetap percaya akan tuahnya. Setiap ada bencana, benda keramat ini dikeluarkan. Ia akan dikembalikan ke istana ketika wabah selesai yang diiringi dengan upacara penyelamatan. Dan jika keris tidak dapat menolak bala, mereka akan tahu bahwa ada kejanggalan dalam pengiriman jarum untuk membuat keris itu. Demikian video tentang Anak Agung Made Karangasem, Raja Kerajaan Mataram Lombok memberantas korupsi. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.